Shalom, berkah dalam Ibu Bapa, dimanapun berada pada Senin terakhir bulan Juni. Kita bertemu kembali dalam persekutuan Ekumene yang kita selalu tunggu di akhir bulan. Mari kita siapkan hati kita dimanapun kita berada, Ibu Bapa berada. Kita boleh sembah puji Tuhan dan nanti kita boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai dengan kita berdoa. Kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur pada petang hari ini di Senin terakhir. Kami boleh bersama-sama kembali datang menaikkan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami. Terima kasih untuk semuanya. Petang hari ini kami akan memulai persekutuan kami. Layakkan kami banyak salah dosa kami, ampuni kami. Dan biarlah persekutuan ibadah Ekumene malam ini atau petang ini menjadi berkat untuk kami semua dan menjadi berkat untuk siapapun. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita puji nama Tuhan dengan pujian pertama, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir
kasih dari takhta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir dan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Kasih memang mudah dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Hukum yang utama dan yang pertama dan yang sama dengan itu adalah kasih tetap. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih, kasih, kasih. Biarlah kasih itu selalu terkatakan. Dan biarlah kasih itu selalu nampak dalam seluruh tingkah laku, kata, dan perbuatan kita. Karena kasih itu kita tahu pasti lemah lembut. Kasih kita nyanyikan pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu tiada batasnya, kasih-Mu tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Kasih kudus tiada batasnya. Tidak ada batas. Kasih itu walaupun orang gak suka dengan kita tetap mengasihi. Walaupun orang jahat dengan kita, walaupun dia musuh, kasih walaupun tanpa melihat itu. Karena kasih Tuhan itu tiada batasnya. Biar dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari, kasih itu nampak di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan siapkan hati untuk boleh mendengarkan taburan firman Tuhan yang pada Senin terakhir bulan Juni akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua Pusuk, Sarjana Teologi. Sebelumnya kita siapkan hati dengan satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh bersyukur dan beribadah kepadamu, persekutuan doa oikumene ya Tuhan. Di sepanjang tahun ini senantiasa Tuhan memberkati kami. Amin. Sebentar kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu, urapi berkati bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan mau dan ingin disampaikan kepada kami bisa dapat terlaksana dengan baik oleh karena urapan Roh Kudus. Berkati semua Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing ya Tuhan. Berkat-Mu menjangkau mereka melimpah-limpah Tuhan, sehingga nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Kami ingin lebih lagi mengenal Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang bertemu di dalam kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya semua persekutuan doa oikumene ada di dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan, saudara konsili Tuhan. Saya akan mengutip kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan ini. Saya akan baca dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Perikopnya di sini adalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembumu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu. Perhatikan Bapak Ibu, saya ulangi ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ulangan ini adalah kitab yang diulangi oleh Musa. Sebenarnya sebelumnya sudah dikatakan oleh Musa kepada umat itu, tetapi karena mereka mengeraskan hati, sering mereka jauh daripada Tuhan. Itu terbukti ketika Musa menerima 10 Taurat, dan ketika kembali Musa begitu lama baru sampai, sehingga mereka sudah berubah setia. Mereka membuat patung bagi mereka dari emas, dan berupa lembu dan berupa ular, surah tongkat Musa itu berupa itu, dan mereka sembah. Dan Musa begitu murka melihat keadaan mereka berubah setia sedemikian itu.
padahal dia tidak begitu lama. Hanya 40 hari dia menerima itu, saudaraku. Akhirnya Musa marah dan melemparkan 2 keping tulisan batu itu yang ditulisi dengan 10 hukum Taurat dan hancur. Dan Musa marah dan geram karena perbuatan mereka, sehingga diulangi dalam kitab Ulangan ini diulangi. Ini menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan mereka dan kita juga pada saat ini. Dikatakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini kunci rahasia diberkati Tuhan, saudara. Ini merupakan kata kunci atau rahasia untuk kita diberkati Tuhan selama kita di bumi ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Dan kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan, bukan hanya berlalu begitu saja, tapi melakukan dengan setia. Sehingga apa menjadi pergumulan saudara, usaha, pekerjaan, kesehatan itu akan ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bahkan melebihi daripada apa yang saudara minta dari Tuhan. Tuhan sediakan bagi saudara. Berkat yang secara holistik, secara menyeluruh akan terjadi bagi saudara dan saya. Karena kita baik-baik mendengar suara Tuhan dan kita dengan setia dan taat kepada perintah Tuhan, maka kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dan kehidupan bangsa Israel memang berubah-ubah setia kepada Tuhan. Karena ketidaksetiaan mereka menyembah dewa-dewi orang lain, saudara, bangsa lain. Sehingga mereka dijajah oleh bangsa Babel. Dan mereka semua dibawa sebagai tawanan di Babel. Dan mereka bukan hanya 1-2 hari, bahkan 1 bulan, 2 bulan ditawan. 70 tahun mereka berada di dalam tawanan. Tapi oleh kemurahan Tuhan. Makanya Yeremia sebagai nabi di dalam kitab Ratapan. Dikatakan Yeremia dikatakan nabi peratap. Karena dia meratapi nasib bangsa itu. Yang degil, yang keras kepala. Dia berkhotbah, mereka mengingatkan, para nabi mengingatkan mereka. Tapi mereka tetap mengeraskan hati. Dan mereka menyembah dewa-dewi orang lain yang tidak dikenal. Akibatnya mereka ditawan ke Babel. Itulah yang diratapi oleh Nabi Yeremia. Dia meratapi karena dia sudah melihat yang akan terjadi kepada bangsa itu. Mereka akan ditawan, baik nabi-nabi, siapa saja, baik anak kecil. Dan dia meratapi, Tuhan ampuni dosa bangsaku ini. Tuhan tolong bangsaku ini. Tapi mereka tidak pernah berubah. Tidak pernah seturut dengan kehendak Tuhan. Akibatnya mereka ditawan oleh bangsa Babel, saudara. Selama 70 tahun, begitu mengerikan saudaraku penderitaan mereka. Akibat mereka tidak dengar-dengaran suara Tuhan Allah. Dan biarlah kiranya kita yang mendengar di rumah maupun di tempat ini, saudara, siapapun saudara. Kalau kita mendengar baik-baik suara Tuhan Allah dan dengan setia melakukan segala perintah Tuhan, maka segala berkat-berkat akan dicurahkan kepada kita. Di dalam ayat ke-8 saya bacakan buat Bapak Ibu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Dan ayat 8 dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Akan diberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini janji Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Dikatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat. Sekalipun itu berkat orang Kedar akan diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu terjadi ketika mereka pulang dari Babel. Mereka diperlengkapi oleh Raja Babel dengan emas, perak dan diiringi dengan serdadu sampai kepada tujuan. Dan mereka bisa membangun kembali bait Allah yang sudah runtuh itu, saudara. Itu akibat mereka setia kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita dengan setia, maka segala berkat akan diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang saudara butuhkan sekarang? Sekolah anakmu kah? Kuliahnya kah? Pekerjaan kah? Kehidupan kecukupan kah?
itu Tuhan akan sediakan dan Tuhan akan memberikan keberhasilan bagi saudara. Ketika kita dengan setia datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan setia menyembah Tuhan dengan benar, saudara. Sebab kita hidup dan menghidupi firman Allah dalam kehidupan kita. Hidup di jalan-jalan Tuhan. Maka kita pasti diberkati Tuhan. Cepat atau lambat, ketahuilah. Cepat atau lambat, berkat Tuhan akan sampai kepada saudara. Oleh sebab itu biarlah kita dengar baik-baik suara Tuhan. Yang kedua, melakukan dengan setia segala perintahnya. Supaya nasihat ini sungguh-sungguh kita lakukan. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Yang paling adil di muka bumi ini adalah kitab suci, saudara, Alkitab. Kenapa paling adil? Coba baca dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Di situ ada yang paling jahat di muka bumi ini ada. Ada yang paling cabul juga ada. Ada yang paling jahat, ada yang paling rohani. Saudaraku ada di situ yang paling taat kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa semua yang taat kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Contohnya Raja Daud. Dia taat kepada Tuhan. Dia begitu dekat kepada Tuhan sehingga dia menang atas segala masalahnya. Menang atas segala musuh-musuhnya. Nah sekarang itu ada banyak musuh kita. Dengan keinginan mata, keinginan daging, pikiran-pikiran kita. Senantiasa kita konsentrasikan kepada Tuhan. Bukan konsentrasi kepada masalah itu sendiri. Tapi kita datang fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita. Supaya segala masalah kita itu diselesaikan oleh Tuhan. Ketika umat Tuhan kembali dari pembuangan. Maka ada yang menyewa seorang raja. Mengatakan bahwa disewa, dibayari. Supaya disumpahi mereka. Dikutuki mereka. Tapi firman Tuhan berkata di dalam kitab Raja-Raja mengatakan bahwa Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Dan bagi saudara dan saya juga Tuhan sedang mengubah kutuk jadi berkat. Dikatakan dalam ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Allah sudah datang ke bumi ini lebih kurang dari 2.500 tahun yang lalu. Dia datang mencurahkan darahnya. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi kata firman Tuhan. Akan putih seperti bulu domba dan seperti salju. Karena dia sedang menguduskan saudara dan saya. Dia sedang menyucikan kita. Dan kita layak di hadapan Tuhan. Dan kita layak menerima janji-janji Tuhan. Dan itu pasti janji Tuhan akan kita terima dalam kehidupan kita. Bukan hanya sementara kita di dunia ini. Tapi saat nanti kita kembali kepada Tuhan. Kita akan menerima keselamatan yang kekal. Yang seharusnya kita dihukum. Yang seharusnya kita binasa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan. Dia sudah mati berkorban bagi kita. Sekali untuk selamanya. Saya baca di dalam perjanjian lama saudaraku. Dulu orang Israel itu mengerikan. Setiap mereka berjalan beberapa langkah harus mengorbankan darah lembu sapi sebagai korban penghapus dosa. Nah, paling ngerinya lagi seorang wanita juga, sekalipun dia datang bulan, harus ada korban penghapus dosa supaya dia bisa menghadap Tuhan di bait Allah. Yaitu tekukur harus dibeleh dan darahnya dipercikkan kepada ruang maha suci sebagai pengampunan bagi wanita yang datang bulan. Jadi setiap harus pengorbanan darah domba atau darah sapi, saudaraku. Tapi Yesus sendiri menghapuskan semua itu. Dia datang sekali untuk selamanya. Sekali mencurahkan darahnya. Dan selamanya kita mendapatkan pengampunan. Selama kita mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Selama itu juga berkat Tuhan akan melimpah-limpah bagi saudara dan saya. Diberkatilah usahamu, dikatakan firman Tuhan. Diberkatilah lumbungmu. Diberkatilah apa saja yang engkau minta kepada Tuhan dan kau rindukan. Dia akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang setia. Yang selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Maka mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Firman Allah mengatakan sekalipun dunia ini lenyap. Tapi firman-Nya tetap untuk selama-lamanya memberkati kita. Dan kita hidup sampai selama-lamanya
bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Yesus kembali ke sorga, dia berjanji menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia menyediakan tempat, dia berdoa bagi kita supaya kita tetap setia kepadanya sampai maut memisahkan kita dari dunia ini. Sampai Tuhan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan kita didapati dalam keadaan setia kepada Tuhan. Kiranya berkat Allah ini senantiasa melimpah-limpah bagi saudara dan saya. Diberkatilah kita dimanapun berada. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang kau rindukan, berdoa kepada Tuhan. Dan Yesus adalah jawaban bagi setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini. Mengingatkan kami kembali supaya kami tetap dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh setia sampai mati. Sampai Tuhan datang supaya kami didapati dalam keadaan setia. Dan Tuhan pasti memberikan kepada kami keselamatan yang kekal. Dan bukan hanya itu saja ya Tuhan, tapi ada bonusnya yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bahkan firman-Mu di dalam kitab Wahyu berkata bahwa nama kami sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, bagi teman-teman oikumene dimanapun berada. Jangkau mereka ya Tuhan, berkati mereka dengan melimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu ini ya Tuhan. Supaya hidup mereka senantiasa mengucap syukur. Berkati usaha mereka melimpah-limpah. Berkati umur mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Anak-anak mereka, keturunan mereka diberkati secara turun-temurun. Itulah janji Tuhan di dalam kitab Mazmur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba berdoa juga bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terkhusus bagi Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan Ma'ruf. Amin ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga para menterinya Tuhan. Mereka sehati sepikir dalam membangun bangsa kami ini ya Tuhan. Kami bahu-membahu ya Tuhan dalam membangun bangsa ini. Kami melihat pada akhir-akhir ini ya Tuhan, ada banyak orang yang saling menjelekkan. Tuhan tolong bangsa kami. Tolong Pak Jokowi ya Tuhan dan keluarganya. Berkati mereka Tuhan, apabila ada kiriman-kiriman apapun, santet dan lain sebagainya. Demi nama Yesus, darah Yesus memberkatinya. Menjauhkan, melepaskannya dari mara bahaya niat jahat orang lain. Sehingga bangsa kami merupakan bangsa yang terkenal di bumi ini ya Tuhan. Karena kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi para gubernur ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para bupati, wali kota ya Tuhan. Pak Camat, demikian juga lurah sampai RT RW ya Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka biarlah memimpin kami Tuhan dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan sedang memberkati kami ya Tuhan. Biarlah orang-orang percaya senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Supaya bangsa kami ini diberkati. Demikian juga TNI Polri ya Tuhan, bahu-membahu dalam menegakkan keamanan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan tolong TNI Polri ya Tuhan supaya mereka tetap kuat, teguh, dan bersemangat dalam membela bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati kota kami juga Tuhan, kota Solo. Berkati Pak Wali Kota ya Tuhan. Berkati masyarakat kota Solo ini ya Tuhan. Baik usaha, pekerjaan pengusaha-pengusaha juga Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kembali normal. Sehingga semua kami merasakan pertolongan dan berkat-berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Jadilah seperti yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan boleh kita dengarkan di penghujung bulan Juni ini, bulan yang juga penuh berkat. Kita nanti songsong bulan Juli dengan berkat yang melimpah dan terus ada. Apalagi anak-anak kita akan memasuki masa libur, yang mahasiswa akan terima nilai semester dan berlibur, dan mereka semua sehat selamat memasuki tahun ajaran yang baru 2022-2023. Keluarga dimanapun berada, Bapak Ibu dimanapun berada, semuanya diberkati. Kita akan mengakhiri persekutuan hari Senin dengan menyanyikan satu pujian. Ku berbahagia, kita sungguh berbahagia karena kasih selalu boleh kita bagikan pada orang lain. Ku berbahagia, yakin teguh.
berbahagia, yakin teguh Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Selanjutnya arahkan hati kita kepada Dia. Kita boleh mengakhiri dengan berkat dari Tuhan. Ibu bapak saudara dimanapun berada saat ini, di Senin terakhir bulan Juni, kita boleh mengakhiri persekutuan OEBD Surakarta dengan kita boleh menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kita dimanapun berada saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian ibadah Oikumene Surakarta bulan Juni sudah berakhir. Kita akan bertemu kembali di bulan Juli mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Berkah dalam.